Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah amantu billah wa'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah amantu billah wa man yu'min billah la khawfun alayh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Nurul Huda, bil khusus segenap dewan pengurus, mulai pembina, penasehat, para asatidz, para imam, para muadzin Bilal, dan relawan jamaah Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkenan merahmati kita, mengampuni kita, menganugerahkan keberkahan dan keridhaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kajian tadabbur Quran bulan ini bertajukkan mengenal dan memahami sebuah kalimat yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari, setiap malam, khususnya di kala salat 5 waktu, umumnya di luar salat ataupun salat-salat sunnah. Sebuah kalimat yang selalu kita panjatkan permohonan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam doa melalui suratul Fatihah, yaitu As-Sirat Al-Mustaqim. Kita berdoa selalu dalam salat kita, di luar salat. Ihdina ya Rabb, Tuhan kami, tolong tunjukkan kami. Tuhan, tolong arahkan kami. Tuhan, bimbing dan hantarkan kami pada as-siratal mustaqim, jalanmu yang lebar. As-sirat, jalanmu yang lapang. As-sirat, jalanmu yang luas. Al-mustaqim, yang lurus. Jadi tema kita pagi hari ini memahami penjelasan Al-Quran, dalam Al-Quran tentang apa yang dimaksud dengan as-sirat dan al-mustaqim. Jalan Allah yang lapang, yang luas, ya, yang lebar, juga lurus. Itu arti
sirat al-mustaqim. Jadi kata sirat itu artinya sebuah jalan yang lebar, bukan yang sempit. Jalan yang lebar, bukan jalan komplek. Kalau bahasa orang Melayu, lebuh raya, ya, highway. Kalau bahasa orang sebelah kulon, itu namanya sirat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran ada jalan lagi yang lebih kecil dari sirat. Kalau kita boleh katakan gambaran kita lebuh raya, highway, jalan tol, yang mana satu lajurnya bisa memuat 3 atau 4 baris kendaraan. Bukan jalur ya, kalau jalur kan berlawan arah. Lajur satu arah itu bisa menampung luasnya itu 1, 2, 3, 4 baris kendaraan. Kalau sabil, jalan yang lebih kecil. Kalau dulu sebelum ada highway atau tol, sirat ini dikenal dengan lintas atau jalan nasional. Ya, jalan nasional. Lebar biasanya antar provinsi. Kemudian masuk jalan kecil, namanya sabil dalam bahasa Al-Quran. Masuk gang, namanya tariq. Ya. Sirat ini jalan yang lebar, mustaqim, lurus, nggak ada belok-belok. Ya, ini namanya as-sirat al-mustaqim dalam pemahaman bahasa. Nah, sekarang apa itu as-sirat al-mustaqim? Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Coba. 17 kali sehari semalam minimal. Selain qabliyah, ba'diyah, duha, witir dan tahajud, salat tasbih, istikharah, hajat dan lain-lain, itu kalimat selalu terucap. Allah arahkan kita, bimbing kita, tunjukkan kita, jangan pernah lupa untuk selalu minta bimbingan. Jalanku yang lapang, yang luas, yang lebar, nan lurus. Minta selalu. Karena ini penting untuk kita fahami. Kenapa? Karena hal ini yang selalu kita minta. Maknanya ketika agama kita mensyariatkan, ajaran agama kita memerintahkan kita berdoa, meminta petunjuk dan bimbing Allah terhadap hal itu, berarti hal itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita fahami, kenali, dan apa maksudnya supaya kita tidak terkecoh dengan jalan kecil, jalan sempit. Dan subhanallah, dalam Al-Quran kata sirat tidak ada dalam bentuk jamak, tidak ada. Sirat dalam Al-Quran hanya menunjukkan kata tunggal. Jadi rupanya jalan Allah ini yang lebar, yang luas, yang lebar, yang luas, ya, yang lurus ini cuma satu. Lain dengan kata sabil. Sabil dalam Al-Quran terkadang digunakan dengan bentuk jamak, subul. Subul, ya, subul. Jalan-jalan kecil. Tapi sirat, jalan besar dan hanya bentuknya tunggal. Kemudian yang ketiga, kata sabil dalam Al-Quran terkadang disandarkan kepada hal yang baik, positif, dan terkadang kepada hal yang negatif. Contohnya, sabilillah. Jalan apa? Jalannya Allah. Berarti apa? Jalan kecil menuju Allah. Infak fi sabilillah, betul? Jihad fi sabilillah. Namun tidak sedikit di Al-Quran ada penyandaran kata sabil, ya, kepada makna atau kalimat yang negatif. Contohnya, sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang senang berbuat dosa. Tuh. Sabilul mufsidin, jalannya orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Subulas syayatin, jalannya setan. Walaupun ada kalimat nanti subulas salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Tapi kata sirat tidak ada bentuk jamak dan tidak disandarkan kecuali kepada makna yang positif. Siratillah, jalan lebar, luas milik Allah. Sirat mustaqim, jalan lebar, luas yang lurus. Sirati mustaqima, jalanku yang lebar, yang luas, yang lurus. Tidak ada kata sirat, ya,
disandarkan kepada makna atau kata yang tidak baik. Ini berarti memiliki satu tujuan. Nah, sekarang apa makna atau apa arti dari sirat? Nah, pada ayat yang ketujuh dari Quran suratul Fatihah, ya, Allah sudah mulai perkenalkan apa yang dimaksud dengan jalan yang Allah perintahkan kita bermohon pada Allah untuk jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Jadi jalan Allah yang luas, yang lebar, yang lurus tadi, Allah beritahukan itu adalah jalannya orang-orang terdahulu yang aku telah berikan nikmat anugerah kepada mereka. Itu jalan Allah yang lurus. Ikuti jalan ini. Jalan siapa? Jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Allah murka pada mereka. Waladdallin, juga bukannya jalan orang-orang yang tersesat jalan atau tersesat dalam kehidupan. Jadi Allah beritahukan nih, apa yang dimaksud dengan sirat mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka. Satu. Dan bukan jalannya orang-orang yang Allah murka, marah terhadap mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini. Nah, sekarang fokus kita, stressing pointnya, mengenal siratal ladzina an'amta alaihim. Betul? Ya, selain mengenal siratnya Allah tadi, sirat mustaqim tadi, pertama kita kenali dulu apa itu siratnya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka. Silakan buka Quran surah An-Nisa surah keempat surah keempat ayat ke 69 dan 70 dari Quran surah An-Nisa. Halamannya di mushafnya 89. Baik, kita baca ayat 69 dan 70 dari Quran surah An-Nisa. Ada yang bisa terjemah ya? Ada mikrofon nggak Ustaz Ali? Ustaz Zamhuri? Mikrofon satu lagi buat yang terjemahin. Mungkin Ustaz Hafid nanti terjemah, ada mikrofon. Ya. Kita baca Quran surah An-Nisa ayat 69 dan 70 agar kita memahami apa itu, siapa mereka yang Allah maksudkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Allah berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapa orang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Masya Allah. Lihat ini ya. Di ayat 69 Allah Subhanahu wa taala buka ayat ini dengan firman-Nya, "Man, siapa saja di antara kita." Ya, siapa saja di antara kita manusia ini. Yuti', yang mau berbuat taat, yang mau taat, tunduk, patuh. Pada siapa? Pada Allah dan Rasul-Nya Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Melalui apa? Melalui risalah yang disampaikan oleh utusan Allah. Yang Rasul sudah bacakan pada kita dalam Al-Quran. Ini semua. Jadi bukti seorang taat pada Allah, taat pada risalah yang dibacakan oleh Rasul Allah. Ini 30 juzuk, 114 surah adalah risalah Tuhan, pesan dan ajaran Tuhan pencipta manusia yang dibacakan oleh baginda Rasul Muhammad kepada kita. Taati, ikuti, turuti kemauan Allah. Loh, dari mana kita tahu apa yang Allah inginkan, yang Allah tuntut pada kita? Ini risalahnya, Al-Quran. Al-Quran ini merupakan catatan risalah dari apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kita semua. Kita ingin mengenal Allah, kenali melalui risalah yang dibacakan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ingin mengenal apa yang Allah inginkan, yang Allah tuntut, yang Allah tuntun, yang Allah bimbing pada kita, buka risalah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran, ajaran, ya, apa semua yang Allah sudah inginkan, ya, maka semua sudah tertuang dalam Al-Quran. Ikuti, taati, tunduk, dan patuhlah. Nah, bila di antara kita taat dan tunduk serta patuh kepada Allah dan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah beritahukan, ini balasannya, ini akan kita raih. Faulaika, maka mereka orang yang taat, yang tunduk, yang patuh pada Allah dan Rasulnya, ma'alladzina, bersama, berada dalam golongan orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmatnya atas mereka. Siapa itu mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim, sirat Allah alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin. Pertama, dari para nabinya Allah dan Rasulnya. Tuh. Walaupun kita nggak berjumpa dengan mereka, kita tak berjumpa dengan nabi-nabi, rasul-rasul. Jangankan dengan nabi kita, jangankan dengan para nabi yang terdahulu, dengan nabi kita Muhammad kita tidak berjumpa, belum bertemu lagi. Ya, maka bila kita taat kepada Allah melalui risalah yang dibacakan oleh Rasulullah ini, Al-Quran, maka Allah kumpulkan kita bersama mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah anugerahkan nikmatnya atas mereka, yaitu para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Para siddiqin. Arti siddiqin jamak dari kata siddiq. Jamak daripada kata siddiq. Apa itu siddiq? Siapa mereka? Siddiq artinya orang yang mencintai kebenaran, yang membenarkan kebenaran, yang mengikuti kebenaran yang datang dari Tuhan. Itu namanya siddiq. Para nabi banyak yang bergelar siddiq. Diperkenalkan oleh Allah, pertama adalah Ibrahim. Wa kana siddiqan nabiyya. Ibrahim ini orang yang selalu membenarkan apa yang dia diterima atau datang dari Allah.
terima tanpa tawar-tawar, tanpa tapi-tapi. Itu siddiq namanya. Kalangan sahabat, siapa yang dapat gelaran siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena di saat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah saat itu, setiap baginda Nabi sampaikan berita, risalah, informasi mengatasnamakan Allah, orang-orang di sekitar beliau, bahkan dua pamannya yang terkenal Abu Lahab dan Abu Jahal, tidak membenarkan berita atau informasi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Nah, Sayyidina Abu Bakar tidaklah mendengar setiap berita, informasi yang disampaikan oleh seorang yang bernama Muhammad, kecuali ia selalu mengatakan sadaqta, sadaqta, sadaqta. Engkau benar, engkau benar, engkau benar. Engkau jujur, engkau jujur, engkau jujur. Maka beliau dijuluki dengan sebutan nama As-Siddiq, pencinta kebenaran atau yang selalu membenarkan informasi yang diterima dari Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jamaah, dan jangan salah, sudah kenal belum nama lain dari Al-Quran itu adalah As-Sidqu? Ya, Allah perkenalkan nama-nama Al-Quran ini kan banyak. Ada An-Nur, ya, Al-Muhaimin, Al-Bayyinah, Al-Haq, Al-Mubayyinat. Ya, di antara nama Al-Quran adalah As-Sidqu. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Rasul ini seorang yang datang membawa informasi yang benar. As-Sidqu. Nah, orang yang membenarkan berita ini, informasi ini, ajaran ini disebut dengan As-Siddiq. Jadi di antara orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka, yang Allah perintahkan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah para siddiqin. Yang ketiga, alladzina an'amallahu alaihim, siapa mereka? Asy-syuhada, para syuhada. Syuhada ini sebetulnya ada dua. Coba kita biasanya kan memahami kata syuhada ini kan terjemahnya apa? Orang yang mati syahid. Lalu bagaimana kita mengetahui orang itu matinya syahid atau tidak? Bagaimana kita mengetahui orang ini matinya syahid atau sangit? Nah, kan gitu ya. Betul nggak? Sebetulnya sebelum kita memahami definisi syuhada dengan orang yang mati syahid, maka kenali dulu masa hidupnya. Kan begitu ya? Ya kan? Kita kalau masih label orang yang sudah meninggal dunia, ya kenali dulu apa sepak terjang di masa hidupnya. Jamaah sekalian, kata syuhada itu bentuk jamak dari kata syahid. Syahid. Arti syahid itu tidak jauh beda dengan kata siddiq. Kata syahid diambil dari kata-kata syahadah, persaksian. Syahadah artinya apa? Persaksian. Apa itu persaksian? Arti syahadah itu, persaksian itu bisa diartikan asal maknanya adalah hadir di tempat itu, berada di situ, ya, dan ikut membenarkan hal itu, sekalipun tidak melihat dengan bola mata, namun menyaksikan dengan keyakinan batin. Contoh, orang kalau mau masuk ke dalam Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadah, betul tidak? Ya, dua kalimat syahadah. Itu minimal dua kalimat itu harus terucap dengan lisannya. Namun jangan lupa harus dibenarkan oleh hatinya. Jika tidak, maka orang ini disebut dengan orang yang munafik.
antara ucapan dengan hati tidak seiring sejalan. Sama tadi juga Siddiq begitu juga, orang yang benar ucapan sesuai dengan tindakan. Nah, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini tidak mesti melihat dengan bola mata apa yang ia syahadatkan. Betul tidak? Saya mau tanya coba, apa ucapan kalimat apa itu ucapan 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, kan begitu terjemahnya ya? Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Saya mau tanya coba jamaah, ketika mengucap 2 kalimat syahadat ini, apakah melihat Allah? Kelihatan nggak Allah ya? Nggak kan? Dengan bola mata nggak ada kan? Yang kedua, ketika bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, apakah kita melihat Muhammad utusan Allah itu? Lihat ya? Nah, ini arti syahadah. Ini arti syahadah. Arti syahadah itu apa? Berada, membenarkan, ya, menyaksikan dengan mata hati. Makanya ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ditanya oleh tamu-tamu dari kalangan Nasrani dari negeri Najran di belah timur Saudi sana, terkenal dengan orang-orang yang meyakini ya ajaran Yesus. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, hal ra'aita rabbak? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau sudah melihat Tuhan yang kau sembah? Karena mereka kan umat Nasrani ya menyembah Tuhan melalui visual kan, menggambar atau mematung Tuhan mereka. Ya, itu Yesus Kristus. Ini Islam kok Tuhannya nggak lihat. Nah, ia bertanya, apakah engkau sudah melihat Tuhan yang kau sembah? Jawabnya Amirul Mukminin bikin bingung orang yang bertanya. Kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang aku nggak lihat? Oh, bingung kira-kira. Kalau mereka ada Tuhan yang kelihatan, tapi kok Islam bilang, kok Imam Ali ini bilang dia juga menyembah apa yang dia lihat. Lalu dia bertanya, apa maksud engkau? Kau melihat menyembah Tuhan yang kau lihat? Kata beliau Amirul Mukminin, aku melihat bukan dengan 2 bola mata kornea yang terbatas dengan batasan-batasan, tapi aku melihat dengan mata hatiku dan membuktikan dengan apa ciptaan yang Allah ciptakan di depan mataku ini. Kenapa? Bola mata ini terbatas pandangannya, betul tidak? Kita nggak bisa lihat nih apa yang ada di balik kayu ini, nggak bisa lihat, betul nggak? Tapi kalau dengan mata batin tembus sampai kemana-mana. Nah, inilah arti syahadah. Syahadah itu tidak mesti melihat apa yang dia persaksikan, karena inti dari syahadah adalah pembenaran. Contoh lagi, arti syahadah itu kalau di negeri kita bisa dikenal dengan apa? Sertifikat. Sertifikat kelulusan. Ya, kalau bahasa kita ijazah. Kan lagi ramai nih. Apa? Ijazah palsu. Nah, cuma kita nggak usah pikirin itu deh. Ini yang penting lembaran syahadah, sertifikat. Ikut pelatihan bahasa Inggris, ya, TOEFL-nya sekian, lulus, ini buktinya. Ini namanya apa? Sertifikat, buktinya. Walaupun kita ketika minta mana bukti kamu lulus bahasa Inggris, ini Pak, saya kursus di lembaga ini sekian bulan, TOEFL sekian. Walaupun saya nggak melihatnya, tapi saya meyakini kebenaran apa yang terpampang dalam lembaran kertas ini. Nah, kalau lembarannya juga ada atau palsu, bagaimana kira-kira? Karena nggak mungkin. Maka paling tidak pembuktiannya dengan ayo buktikan. Saya nggak percaya 100% dengan lembaran ini.
maka buktikan ucapanmu dalam berbahasa Inggris dengan fasih, lancar dan benar. Itu namanya apa? Kertas lembar persaksian, sertifikat. Itulah makna syahadah. Nah, syuhada begitu juga. Jangan hanya kita pahami syuhada itu orang yang mati syahid. Apalagi nanti kadang-kadang dipersempit, mati syahid ya hanya orang yang berperang di jalan Allah. Nah, sekarang gimana kita tahu orang berperang di jalan Allah? Apakah hanya karena berada di pihak ini lalu kita bilang oh ini orang yang meninggal berperang di jalan Allah? Apakah itu? Ulama beda pandangan lagi nanti. Kemudian ada ulama yang meluaskan makna syahid, mati dalam keadaan syahid, di antaranya mati sakit perut. Ya, mati sakit perut. Nanti munculnya pertanyaan, sakit perutnya apa sebabnya? Apakah makan haram? Ya, atau bagaimana? Nah, arti syuhada itu dalam versi penjelasan ayat-ayat Quran, nanti akan ada bukti dalilnya. Arti syuhada orang yang membenarkan, walaupun tidak menyaksikan dengan bola mata, dia bersaksi akan hal tersebut. Contoh, kita buka Al-Quran, ya, di mana surah Ali Imran atau Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ya, benar, Al-Baqarah ya. Ayat 143. Allah berfirman, halaman 22. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayo, sudah. Sampai itu aja terjemahnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu manusia di umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, dengerin nih. Nah, demikian pula Allah telah jadikan kita umat Islam ini sebagai umat yang wasata, umat pertengahan, tidak ekstrim kanan, juga tidak miring kiri. Ekstrim kanan apa? Kaku. Ya, kaku. Pokoknya. Itu namanya ekstrim kanan. Yang kedua, miring kiri. Kalau bahasa orang dulu nih, kalau suka main layangan, namanya apa? Singit. Tahu nggak layangan singit? Maunya miring dulu kan? Nggak bisa lurus. Masih nggak main layangan dulu? Tadi suka main layangan. Ya, kalau bikin layangan antara benangnya, ya kan, atau bikin ininya apa rangka dari bambunya nggak rapi, mesti layangan apa? Singit. Udah turunin, ganti layangannya, kan gitu ya? Gitu. Makanya kalau lagi beli kan coba dulu coba. Gitu. Ya. Nah, bagus nih. Berarti ini perangkatnya bagus rapi nih. Coba deh bikin layangan. Lemnya aja kebanyakan lebih, sebelahnya pasti apa? Singit. Nah, itu masih singit. Kalau wasatan, pertengahan. Kalau bahasa sekarangnya sebutnya dengan moderat. Ya, bukan modern ya, moderat. Nah, orang yang ada di pertengahan, tidak ekstrim kanan, juga tidak miring atau singit sebelah kiri. Nah, kalau yang kiri itu berarti apa? Ngegampangin, meremehkan, udah bikin dosa aja, yang penting habis itu istighfar berbanyak-banyak. Nah, silakan berzina, silakan minum khamar, silakan korupsi, yang penting hasil korupsi sedekahin. Nah, itu namanya orang apa? Orang singit namanya. Ya Pak ya, orang singit. Saya pernah Pak diundang Pak nih, cerita dikit. Diundang satu orang pejabat Pak, ya, tausiah kali, ya, ngundang anak yatim. Masya Allah. Kita awalnya senang dong ya, diundang, Masya Allah ini orang baik, pejabat, ya, anggota dewan, Masya Allah. Subhanallah, rapi acara, biasa mau pulang,
dikasih hadiah. Pertama girang Pak lihat hadiahnya Pak. Masya Allah nih hadiahnya bukan main apa aja ada. Dia ngucap begini. Ustaz, doakan saya Ustaz ya. Semoga Allah kabulkan saya pergi umrah nih. Saya mau berdoa depan Ka'bah. Karena pulang umrah nih Pak, Ustaz, saya udah ada jadwal panggilan ke KPK. Loh. Kita terima hadiah bingung Pak. Ini bagaimana ini hadiahnya nih? Jadi minta acara ini santunan biar lulus. Nanti kalau interogasi pulang ini jadwalnya ya lulus pertanyaan, nggak masuk bui. Lah saya nerima amplop ini bingung saya. Ini uangnya uang apa kalau gini? Ya jadi mau pergi ibadah, mau nyogok Tuhan. Santri yatim kasih hadiah, ya santunin. Ya ustadznya dikasih bekal supaya apa? Supaya nanti kalau ada pertanyaan, investigasi, interogasi, lulus ujian. La ilaha illallah. Tuhan pun mau disogok. Saya demi Allah nih Pak, yang saya nanya hadiah nih mau tolak lagi balikin, ntar dia kan marah. Udah Pak, pulang itu Pak, saya ketemu orang di jalan, ya uang saya bagi-bagi aja. Hadiahnya saya nggak mau pulang, takut saya mau makan juga. Bagaimana Pak? Dibilangnya ini pulang mau doanya umrohnya mau doanya apa? Biar lulus dari pertanyaan. Untungnya nggak OTT. La ilaha illallah. Nah kalau OTT saya dipanggil juga, Ustadz menerima OTT kan begitu kan dapat juga kita. Nah, ini lihatin. Ini gambaran realnya begini tuh. Allahu Akbar. Nah, ini kita pahami kembali pada ayat ini. Jamaah hadirin rahimakumullah. Inilah arti syuhada. Ya. Yang mana tadi digambarkan pada ayat apa? Quran surah apa tadi? Al-Baqarah, syuhada'a 'alan nas. Kamu menjadi saksi-saksi bagi manusia lainnya. Kita nih umat yang wasata tadi, yang moderat, tugasnya menjadi saksi, syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida, dan rasul pun akan menjadi saksi bagi kita. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya, apakah kita melihat perbuatan orang lain? Hah? Enggak kan? Apalagi tiap orang, semua orang syuhada 'alan nas, kita nggak lihat juga. Begitupun Rasul. Apakah Rasul melihat perbuatan kita saat ini? Kan tidak. Walaupun nanti disebutkan Rasul akan menjadi saksi di hari kemudian atas perbuatan kita semua. Coba Pak, pikirin nih. Ini suatu syuhada nih. Pikirkan coba, kira-kira kalau Rasul yang menjadi saksi di hari kita diintrogasi di yaumil hisab, kepengen kita tuh yang Rasul saksikan saksi penolong apa penuntut kira-kira? Kalau kita lagi sidang nih, ya, Bang, kalau lagi di sidang enaknya Rasul jadi saksi yang kita ingin nih saksi penolong apa saksi penuntut? Penolong. Nah, ini yang maksudkan Allah Ta'ala wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Nah, bayangkan bagaimana rasa kecewanya Rasul ketika di sidang dipanggil oleh Allah, mana fulan bin fulan umatnya Muhammad. Oh, yang nyaksikan bukan hanya beliau kan, nabi-nabi sebelum beliau, umat-umat nabi sebelum beliau, karena orang jitumuna furada akan dihisab oleh Allah sendiri-sendiri, datang di sidang sendiri-sendiri. Rasul menjadi saksi bagi umatnya. Nanti Nabi Isa saksi bagi umatnya, Nabi lain saksi bagi umatnya. Nah cuman ketika kita dipanggil nama kita Fauzan bin Ghazali, maju, ayo interogasi, sidang amal perbuatanmu. Rasul jadi saksi. Nah itu ditonton oleh yang lain-lainnya. Kira-kira kalau amal kita jelek, amal kita buruk, Rasul sedih nggak kira-kira? Ini ngaku umatku kok amalannya, aduh, nggak ada yang baik, ini gimana ini? Kecewa Rasulullah, bahkan boleh jadi marah. Nah inilah perannya Rasul dan peran kita di hadapan umat manusia. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Coba renungkan ini. Ini yang dimaksud dengan asyuhada. Bukan hanya bermakna orang yang mati syahid, tapi orang yang menyaksikan, menjadi saksi pembenaran dan membenarkan penolong ataupun pemberat atas amal perbuatan orang lain. Jangankan orang Pak,
Coba buka Quran surah Az-Zalzalah. Ketika Allah gambarkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Di hari itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi akan memberitakan apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Allah yang perintahkan bi anna rabbaka auhalaha, hai pohon, hai tanah, hai rumah, hai motor, hai karpet, hai masjid, beritakan apa yang telah dilakukan hamba-hambaku di sana. Semua diberitakan. Rasul menjadi saksi. Bahkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang mana Allah kunci kita punya mulut, nggak boleh ngomong. Ini mulut gurih, Pak. Mulut apa? Gurih, indah ucapannya, ya, tapi nggak sesuai dengan perbuatannya. Yang Allah suruh bicara, tangan bicara, kaki bersaksi, ditambah bumi tempat kita berpijak selama hidup di bumi ini ikut menjadi saksi. Tuh Pak, karpet yang kita duduk nih akan berkata, ya Rob, hari ini jam sekian, sehari waktu ada di sini Tuhan. Dia sholat di rumahmu Nurul Huda. Tuh. Coba bayangkan coba kalau ada orang sekitar masjid ini, ya, yang rumahnya bertetangga dengan masjid dari kalangan umat Islam, nggak pernah menginjak rumah ini, kira-kira gimana kira-kira? Nggak bersaksi. Bahkan mereka mengatakan, ya Rob, kau anugerahkan hambamu fulan ini rumahnya hanya beberapa langkah dari rumahmu, tapi tidak pernah berkunjung ke rumahmu 5 waktu, paling banter hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau nggak Idul Fitrinya di luar atau di kampung. Yang ketiga, dia hanya datang di Masjid Nurul Huda rumahmu saat dia disolatkan. Itu doang. Gimana kira-kira? Ini bumi bersaksi nih. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yang seharusnya bumi tidak menjadi saksi penolong, malah menjadi saksi penuntut. Tuhan, aku malu di hadapan rumahmu. Ini si fulan ini tidak pernah berkunjung, menginjakkan kaki, beriktikaf di rumahmu. Padahal engkau anugerahkan dia bertempat dekat dengan rumahmu, tapi tak pernah berkunjung ke sana. Itu. Ya, itu gambarannya pada itu. Gambaran para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Itulah alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang soleh itu diterjemahkan di Al-Quran orang-orang baik, ya, betul. Bapak, Ibu, ketahuilah makna soleh pada asal makna itu artinya muwafiq, sesuai, cocok, munasib, laik, seiring, sejalan. Itu maknanya soleh. Jadi namanya soleh itu asalnya maknanya apa? Cocok, sesuai. Dengan apa? Dengan yang memerintahkan kita berbuat amal soleh. Ucapan, sikap, dan tindakan seiring, sejalan, cocok dengan siapa yang memerintahkan kita beramal soleh. Itulah namanya orang yang soleh. Jadi kalau terjemahan orang soleh adalah orang-orang baik, itu makna jadian. Makna asalnya soleh itu bukan baik, tapi sesuai, cocok. Dengan apa? Dengan kemauan yang merintahkan dia beramal soleh. Jadi orang yang soleh cocok sama Allah. Orang yang soleh seiring dengan kemauan Allah. Orang yang soleh yang mau dengan apa yang Allah inginkan. Itulah orang-orang soleh. Nah, jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 ini menjelaskan maksud dari suratul Fatihah ayat ke-7. Apa itu? Siapa yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, atas mereka, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Itu makna yang pertama dari siratal ladzina an'amta alaihim. Makna yang kedua sebelum kita tutup, ya, Quran surah Ali Imran ayat ke-51 halaman 56. Ini apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Kita buka Quran surah Ali Imran
Allah berfirman, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Ayo. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Ini penjelasan Al-Quran tentang arti sirat mustaqim yang disampaikan melalui lisan Nabi Isa. Ini ayat ke ayat ke-41 ya. Ayat ke-41 hingga ayat ke-51 ini ayat 52 ini kisah tentang Maryam dan putranya yang bernama Isa. Nah, berarti kan ini Isa termasuk apa? Minan nabiyin. Nah, Nabi Isa ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sirat mustaqim. Penjelasannya singkat namun padat. Yang dimaksudkan dengan sirat mustaqim yang kita minta ihdinas siratal mustaqim adalah ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguh Allah adalah Tuhan penciptaku, pemilik hidup dan matiku, yang menciptakan aku, yang memiliki jiwa dan ragaku. Begitupun wa rabbukum, dan Allah adalah Tuhan pencipta kalian, pemilik hidup dan mati kalian, pemilik jiwa raga kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia sebagai Tuhan. Jadikan Dia sebagai Tuhan, sembahan yang wajib diikuti, ditaati. Hadza, dan ingatlah ini adalah jalan yang lurus, jalan lebar yang lurus. Jadi definisi yang kedua dari sirat mustaqim adalah apa? Adalah mengabdikan diri dan menyembah Allah, ya, pencipta dan pemilik hidup kita. Ini arti apa? Sirat mustaqim. Jadi kita berdoa nih, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkan aku jalanmu yang lapang, jalanmu yang lurus. Artinya apa? Fa'budu, Tuhan, jadikan aku dan bimbing aku menjadi orang yang selalu mengabdikan jiwa ragaku kepadamu, wahai penciptaku, pemilik hidup dan matiku, pemilik jiwa dan ragaku. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Jelas tidak ini? Ya, dapat dua penjelasan ya. Yang pertama tadi siratal ladzina an'amallahu alaihim. Jadi arti siratal mustaqim jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Arti yang kedua, ya, arti yang kedua dari sirat mustaqim adalah pengabdian, penyembahan kepada Allah, pencipta, pemilik kita semua. Jelas tidak kira-kira ini? Dua nih. Yang ketiga terakhir, arti sirat mustaqim adalah agama Islam. Agama Islam. Ini belum lama lagi ramai Pak nih. Ada kiai di Jawa Timur nih. Beliau mengatakan, nih Islam itu kudu NU. Karena NU itu agama. Kalau orang ngaku Islam harus dia NU, nggak boleh yang lain. Karena NU itu bukan sekedar ormas, tapi NU itu adalah agama. La ilallah. Jadi ada agama baru, namanya agama NU. Ajib. Ya. Ini fanatisme golongan, ya. Fanatisme kelompok, fanatisme ormas yang merasa paling benar dari yang lain. Jadi Bapak jangan salah, ya. Yang merasa benar itu bukan hanya kelompok-kelompok anak-anak muda yang disebut dengan salaf Wahabi, bukan. Di NU pun ada yang begitu juga. Ya. Di Madura, Pak. Di Madura tuh ada sebagian daerah di Madura. Kalau kita kenalan nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama sampean siapa? Saya misalnya Ali bin Abdullah. Oh, sampean apa agamanya? Islam. NU tah?
Enggak, saya Muhammadiyah. Oh, enggak bisa sampai. Nah, Islam itu NU. Jadi sampai begitu itu. Nah, sekarang Islam yang dimaksudnya apa? Yang dimaksudkan oleh Al-Quran, dengarkan Quran surah Al-An'am. Ya, kita buka ya. Quran surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza siratu rabbika mustaqima." 144 ya, halaman 144. Ayatnya 125, 126. Kita mengenal apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, yaitu al-Islam. Ayat 125, 126. Allah berfirman, "Faman yurid," halamannya 144 ya. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Seorang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dengerin. Dan siapa orang dikehendaki Allah menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Nah, ini jelas sih. Jadi makna yang ketiga dari sirat mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, bimbing aku ke jalanmu yang lapang dan lurus, yaitu jalan ajaran Islam. Titik. Nggak pakai Islam NU, Muhammadiyah, Salafi, Khalafi nggak ya? Islam yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lihat ini kata Allah, siapa di antara orang-orang yang Allah kehendaki dibimbing, diberikan petunjuk hatinya, dirinya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tuh. Tapi sebaliknya, siapa di antara orang na'udzubillah yang Allah kehendaki untuk jadikan orang tersebut tersesat jalan, tersesat hidupnya, maka Allah jadikan hatinya sempit, sesak. Kalau urusan Islam, sempit, sesak. Kalau golongan, fanatisme, ras, ya, maunya hebat-hebatan. Tapi kalau diajak untuk memahami Islam sesuai penjelasan Al-Quran, hatinya sempit, dadanya sesak, napasnya sesak. Aduh, ini gak sesuai dengan kebiasaan saya. Tuh. Ya, gak sesuai dengan kebiasaan saya. Contoh nih, Pak, sholat subuh Pak. Oh iya, saya sholat subuh. Baik. Ayo Pak, yang kunut boleh, yang gak kunut gak boleh. Oh gak bisa, harus kunut. Yang satu gak bisa, gak ada kunut. Oh Pak, sholat berjamaah itu perintah Islam. Kunut gak kunut itu urusan madhab, pemahaman, interpretasi. Lalu kalau sampai di masjid imamnya kunut, ikutin Pak kunut. Karena Islam memerintahkan berjamaah. Walaupun Anda belajar dari guru yang tidak kunut. Sampai kalau pulang kampung di tempat mertua, masjidnya nggak pakai kunut, ya udah ikutin Pak, nggak usah kunut. Jangan sampai mau tampil beda, yang lain ruku, saya berdiri angkat tangan kunut. Loh, ini kan saya dari kecil belajar begini, nggak sah sholatnya. Ya kalau nggak sah sholatnya sampai jangan berjamaah dong. Kan imam itu untuk apa? Diikuti. Jadi sholat saya gimana? Sholat sampean sah Pak. Mau kunut ataupun nggak kunut, jamaah sampean sah. Nah kalau sampean imamnya kunut, sampean jejek aja begitu, itu jadi masalah.
Karena mukhalif lil jamaah, berselisih dengan apa? Dengan kebersamaan jamaah. Hanya karena punya guru bilang kunut subuh adalah bid'ah. Begitu katanya. Nah, ini gambarannya nih. Bedanya antara Islam dengan aliran. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau orang Allah berikan petunjuk pada dirinya, itu gambarannya apa? Realnya Allah lapangkan dadanya melihat perbedaan. Tapi mudah menerima persamaan. Itu gambar Islam tuh. Ya. Kalau orang yang Allah kehendaki tersesat hidupnya, cirinya apa? Yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dadanya sempit. Harajan, sesek. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia sedang naik ya di langit yang mana semakin tinggi semakin kurang oksigennya. Betul tidak? Ya, semakin ke atas kan kita semakin apa? Kurang oksigen. Makanya kadang-kadang itu jangan selalu muluk-muluk pengen di atas terus. Ingat, semakin tinggi oksigen semakin berkurang, namun angin makin kenceng. Kita kadang belajar Pak, ya belajar cuma kepengen paling tinggi, padahal paling tinggi Pak, naik ke tempat tinggi itu tujuannya cuma satu Pak. Kita naik ke puncak tinggi itu tujuan cuma satu, biar bisa melihat luasnya perbedaan, ya indahnya perbedaan bermacam-macam ciptaan Tuhan. Betul tidak? Ya, kalau kita naik ke atas, apa yang nanti bawah? Indah nggak? Indah. Itu tujuannya, boleh naik ke tempat tinggi, bercita-cita mendapatkan ke puncak ketinggian untuk melihat indahnya perbedaan bermacam-macamnya ciptaan Tuhan. Tuh, kita enggak makin tinggi makin angkuh. Ya. Itu berarti apa tuh? Itu ciri orang yang kekurangan oksigen. Dan ingat, makin tinggi angin makin kencang. Kalau belum siap jangan muluk-muluk lah. Gitu itu. Ya. Karena gambaran Al-Qur'an apa? Makin tinggi itu oksigen makin sedikit, maka dada makin sesak, makin sempit. Islam itu lapang. Ya, ada perbedaan. Oh iya, udahlah, yang penting udah sholat, udah cakep kok. Ya, udah gitu aja. Nggak usah neko-neko. Ya, jangan sampai nggak sholat gitu loh. Kadang ini orang dimasalahin hal-hal yang remeh, tapi yang fundamental nggak dilihat. Nah, kan gitu ya. Nah, ini Islam gambarannya. Berikutnya Allah Ta'ala, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikian itulah Allah jadikan ar-rijs, kotoran, ya, sebagai siksa pertama, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, ini rijsnya apa? Kotoran dalam jiwa. Kotoran dalam jiwa, makanya dadanya sempit. Tuh, ya. Belum lagi nanti siksa di hari kemudian. Wahada, dan inilah Islam yang Allah gambarkan lapang dada, tidak sempit, hati bersih, adalah siratu rabbika mustaqima, jalan Tuhanmu yang begitu lurus. Jadi sirat mustaqim, apa itu? Ajaran Islam. Yang ciri utamanya apa? Lapang dada, luas pikiran, tidak sempit, ya, tidak sempit dadanya, tidak sumpek melihat perbedaan, ya. Karena cirinya orang yang sempit dada itu gambaran orang yang hatinya terkena rijis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan ciri orang beriman. Qad fassalnal ayat, sungguh kami telah jelaskan dengan rinci ayat-ayat kami, liqaumin, untuk sekelompok orang, yadzakkarun. Apa tadi artinya? Yadzakkarun di situ yang mau menerima peringatan dan pelajaran dari Allah. Memang sih ini Allah udah kasih isyarat ini, nggak semua orang mau menerima, ya, ajaran Islam, sekalipun KTP-nya Islam, nggak semuanya mau menerima. Ini hanya untuk orang-orang yang mau menerima peringatan dan pelajaran dari Allah. Karena ayat-ayat Allah, ajaran Islam telah dijelaskan oleh Allah dengan begitu rinci dalam Al-Quran. Maka
Ini pesan terakhir dari ayat ini apa? Bila ingin punya dadanya yang lapang, tidak banyak kotoran dadanya, kenali zikrullah ini, Al-Quran. Ya, yadzakkarun walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat dan dipelajari, maka siapa di antara kita yang mau menjadi mudzakir atau mudzakir, orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, mudah-mudahan 3 definisi tentang sirat mustaqim. Yang pertama, jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Yang kedua, artinya pengabdian yang tulus, penghambaan yang sejati hanya kepada Allah. Makna yang ketiga dari sirat mustaqim adalah apa tadi? Ajaran Islam. Mudah-mudahan dapat kita pahami hasil dari mentadaburkan ayat-ayat suci Al-Quran tentang apa maksud Siratal Mustaqim. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan buka lagi, renungkan kembali ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran tentang definisi Sirat Mustaqim yang kita minta kepada Allah setiap kita mengucap ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkan aku, arahkan aku, bimbing aku, hantarkan aku kepada jalanmu yang lapang, jalanmu yang luas, dan jalanmu yang lurus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan bimbingan Allah pada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Kalau ada kata mayuridullah fi khairan yafaqihu fiddin, itu hadis atau kata Itu riwayat hadis. Riwayat hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah akan berikan pemahaman dalam agamanya. Hadisnya. Dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Sahih Bukhari ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sampun? Sekali kali? Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan baca suratul Asri dan lanjutkan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini, ya, itu khitanan masal, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tampak keberkahan. Lihat hari ini cahaya cakep nih. Kemarin jam segini hujan kan? Dari pagi sampai sore terang bentar hujan, terang bentar hujan. Pagi ini alhamdulillah masya Allah cerah. Mudah-mudahan acaranya lebih cerah, lebih berkah dari cerahnya sinar matahari di pagi hari ini. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin shalihah. Dan mudah-mudahan yang bersedekah, berinfak, berderma, berdonasi, menyiapkan acara khitanan masal ini, ya, untuk keperluan anak-anak yang memerlukannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan balasan yang berlipat ganda dari apa yang sudah dikeluarkan. Allah terima amal baiknya dan kembalikan keberkahan untuk dirinya dan keluarganya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat, sudah masuk waktunya isyuruk untuk bisa sholat duha. Nggih. Jadi sering di Pamulang sering ini jadi